Bab 3706. Kabut spiritual kembali menyerang. Perhatian kalian harus fokus pada jalan di depan, kita tidak boleh terperangkap oleh manusia itu lagi. Pangeran kedua tampak dingin. Baik, Yang Mulia. Semua orang di depan juga dibuat frustasi oleh Erik dan menahan napas. Selanjutnya, mereka lebih berhati-hati, mati-matian berusaha menghancurkan batasan yang diatur oleh Erik dan membuktikannya kepada Erik. Namun, di sepanjang jalan tidak menemukan jebakan tersembunyi, membuat semua orang merasa usahanya sia-sia. Semua orang baru saja menenangkan diri dan melepaskan kecepatan. Yang membuat semua orang ketakutan dalam sekejap adalah kabut putih melonjak lagi di depan mereka. Kabut ini lebih besar dan lebih tebal dari yang sebelumnya. Lagi, wajah semua orang berubah. Kabut ini menutupi langit dan menaungi matahari. Dan saat dirasakan, aromanya hampir sama dengan kabut yang ditemui sebelumnya, seperti tidak ada bedanya. Tetapi, nyala api yang melonjak ke langit terakhir kali masih segar dalam ingatan semua orang, bahkan beberapa badan kultivator masih kesakitan. Jika terburu-buru masuk kali ini dan menemukan api lagi, maka akan memalukan sekali lagi. Yang Mulia, kita berjalan atau memutar kali ini. Ekspresi semua orang sedikit berubah, mereka berhenti sementara di pinggiran kabut, tidak ada yang melangkah maju. Jangan terburu-buru. Mata pangeran kedua juga berkedip beberapa kali dengan cepat. Kemudian, dia menarik napas lagi dan merasakannya dengan hati-hati. Apakah Erik berencana untuk mengulangi trik lamanya dan menganggap kita sebagai orang bodoh? Gumpalan kabut ini terasa sama persis seperti sebelumnya, pangeran kedua mendengus. Kita jalan memutar, tidak akan memberikan orang ini kesempatan untuk menertawakan kita. Jika semua orang dengan gegabah menerobos kabut putih lagi, kemudian terbakar sampai seluruh wajah penuh debu, tidak diragukan lagi, Erik pasti menertawakan mereka. Biar aku lihat daerah ini, seharusnya ada ngarai di sebelah kiri dan sebelah kanan adalah pegunungan. Kemudian, pangeran kedua melirik kedua sisi. Tempat kabut berada relatif datar, tetapi sisi-sisinya berbeda. Saat itu, ketika klan kera membangun ruang pelatihan ini, juga mensimulasikan berbagai pemandangan, selain gunung, hutan dan dataran, tentu saja ada keadaan tanah yang bergelombang. Semua orang sering berlatih di hutan pelatihan ini, mereka semua tahu ruang ini dengan cukup baik. Ketika mereka melihatnya, mereka dapat menyadari di mana posisi kabut itu. Mengenai ngarai, hanya ada satu jalan di tengah, itu panjang dan sempit. Menurut lingkungan di sisi rapat terbesar, kita tidak bisa terbang melewatinya, mungkin orang ini akan mengatur beberapa jebakan di dalamnya. Melewati pegunungan. Setelah memikirkannya, pangeran kedua membuat keputusan. Meskipun puncak di sana menjulang tinggi dan berdampak pada kecepatan, setidaknya penglihatannya luas. Setelah melihat kelicikan Erik sebelumnya, dia menyimpan pemikiran yang meremehkannya dan mulai menganggapnya serius. Analisa pangeran kedua sangat tepat, para kultivator juga tidak mempunyai pendapat lain. Rombongan melewati laut berkabut dan mendaki menuju puncak gunung terdekat. Mereka semua adalah kultivator di fase penilaian, tentu saja merupakan hal yang mudah bagi mereka untuk melintasi gunung. Bahkan jika bukan karena menyerupai lingkungan rapat terbesar, asalkan mereka terbang tinggi ke langit dan sosok mereka terbang sesaat, mereka akan segera dapat mendaki beberapa puncak. Yang Mulia, sudah diperiksa, tidak ada batasan yang ditemukan di sekitar puncak gunung ini. Beberapa sosok terbang kembali dari kejauhan dan melapor kepada pangeran kedua. Setelah apa yang terjadi sebelumnya,
pangeran kedua juga belajar menjadi pintar. Mengatur mata-mata di depan, meninggalkan para kultivator di belakang. Dengan begitu jika mereka menghadapi kabut yang menyelimuti lagi, mereka dapat mundur sesegera mungkin, agar tidak terlalu memalukan. Ternyata begitu, anak ini mengira kita akan jatuh di batu yang sama 2 kali, dia terlalu meremehkan kita. Tetapi, meskipun di sini aman, kita juga tidak boleh gegabah, harus menangkapnya baru bisa tenang. Benar, aku pasti akan menertawakannya ketika saatnya tiba. Melihat semua orang menanganinya dengan baik dan tidak mengendur karenanya, Juna yang bertugas melindungi di atas langit sedikit mengangguk, senyum muncul di sudut mulutnya, sangat setuju dengan hal ini. Bagaimanapun, semua ini diserahkan kepada junior oleh dirinya sendiri. Sekarang mereka dapat belajar satu sama lain dan menerapkan apa yang telah mereka pelajari dengan segera, juga membuktikan bahwa mereka tidak mengecewakan pengajarannya. Perlahan-lahan, pangeran kedua dan sekelompok orang mencapai posisi yang dekat dengan puncak gunung. Jangkauan kabut putih ini sangat besar, seperti lautan awan saat matahari terbit. Erik pasti telah menghabiskan banyak upaya untuk kabut besar ini, tetapi semuanya terbuang sia-sia di sini. Dia mungkin sangat marah sekarang. Berdiri di sini, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa lautan kabut tebal masih naik di daerah beberapa mil jauhnya, dan mereka tidak bisa menahan tawa. Asalkan melewati daerah ini, maka dapat sepenuhnya meninggalkan jangkauan kabut. Pada saat itu, pengaturan Erik tidak akan berlaku. Tunggu, tidakkah kalian merasa ada yang salah dengan kabut ini? Namun, tepat ketika suasana hati semua orang santai, ekspresi wajah seseorang mendadak berubah, menunjuk ke lautan kabut. Pupil matanya terus menyusut, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mengerikan. Ada apa? Gumpalan kabut itu sepertinya sedang menyebar ke arah Ketia. Tidakkah kamu salah lihat? Kabut ini bergerak. Kenapa aku tidak merasakannya? Ini benar-benar bergerak. Bakat garis keturunanku adalah kerohanian. Beberapa perubahan kecil, aku dapat segera melihatnya. Kabut ini menyebar sangat lambat, tetapi mereka benar-benar menuju ke arah kita. Sial, itu benar-benar bergerak. Pada awalnya, semua orang tidak merasakannya, tetapi setelah mengucapkan beberapa patah kata, ekspresi beberapa kultivator berubah. Mereka juga merasa ada sesuatu yang salah. Gumpalan kabut ini menyebar ke arah mereka. Apakah itu perubahan alami atau itu pertanda sesuatu? Pangeran kedua, ada situasi di depan. Pada saat ini, jantung semua orang berdetak lebih cepat. Para kultivator yang bertanggung jawab atas pemeriksaan jalan bergegas kembali dengan kecepatan tercepat. Di depan jalur pegunungan, semua binatang buas yang kita lihat telah mati secara misterius, dan juga banyak binatang buas yang menyebarkan aura hijau dari dalam tubuh mereka. Kami juga tidak tahu apa penyebabnya, tetapi rasanya ada yang salah. Apa? Semua orang tercengang. Sebelum dia bisa bereaksi, kultivator yang bertanggung jawab untuk memutus jalan juga terbang ke arahnya dengan keringat di dahinya. Di daerah yang kami pantau, binatang buas dan iblis monster juga mati, terbakar, ada banyak asap. Segera setelah itu, tanpa perlu orang-orang ini melapor, mereka melihat kabut hijau aneh naik di sekitar puncak gunung, seperti kabel besi yang akan menutupi gunung. Situasi ini mengejutkan semua orang. Terbungkus lagi oleh kabut, sama seperti sebelumnya, dua jenis kabut bergabung. Bukankah ini keadaan yang sama dengan lautan api sebelumnya? Sebelumnya saat kalian memeriksa situasi di sekitar, kalian tidak secara khusus memeriksa binatang buas itu.
Pangeran kedua ketakutan dan bertanya, "Ini, kami melihat para binatang buas itu bukan ancaman, mereka bukan ilusi atau puppet, hanya memeriksa beberapa secara acak, jadi tidak memeriksanya satu persatu." Bersambung.